Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan pembahasan mata pelajaran matematika pada uji kompetensi 1. Kita akan membahas uji kompetensi 1 pada bab 1, yaitu tentang bilangan. Dengan uji kompetensi 1 ini membahas latihan soal pada buku paket halaman 102. Kita mulai pembahasannya dengan uji kompetensi 1 nomor 1. Kita baca soalnya. Manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan yang terkecil? Ya, kita mulai. Di sini semuanya adalah bilangan desimal. Di sini semuanya berbentuk 0, tinggal kita mempertimbangkan angka yang kedua setelah koma, ada 6, 2, 3, 5, 1. Ini 1 merupakan bilangan terkecil dari bilangan yang tadi Ibu bacakan. Maka bilangan yang terkecil di sini adalah 0,125. Sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 di sini tentukanlah hasil dari 8 kali 15 tambah 20 bagi 5 per 6 bagi 3 kali 2. Yang ini, yang lebih dulu disebutkan adalah kali. Maka kita kalikan dulu 8 kali 15, yaitu 120 tambah 20. Jangan dulu ditambah 20 sebab di sebelah kanan ada tanda bagi. Jadi kita bagi dulu. Kita bagi dulu 20 bagi 5, yaitu 4 per ini 6 bagi 3 kali 2. Ini sama kedudukan antara bagi dengan kali. 6 bagi 3, 2 dikali 2 sama dengan 124 dibagi 2 kali 2, 4 sama dengan 12 bagi 4, 3, 4 bagi 4, 1. Isinya adalah 31. Oh, di sini tidak ada angka 31, tetapi kita yakin ini sudah betul. Mungkin di sini tidak terketik jawabannya. Kita tulis saja, yaitu 31. Soal selanjutnya kita ke soal yang nomor 3. Salah satu pasangan bilangan berikut. Jadi ada bilangan satu pasang bilangan. Bilangan yang pertama kurang dari 2,25. Bilangan kedua lebih dari 2,25. Manakah bilangan tersebut? Bilangan pertama nih. Ini satu bilangan pertama, 2, 5 per 2, 11 per 4. Semuanya ini adalah bilangan pertama. Dan yang kedua ini bilangan yang kedua. Mana bilangan pertama yang kurang dari 2,25? Berarti 1 kurang dari 2,25, 2 juga kurang dari 2,25. 5 per 2, 5 per 2 itu 2 setengah. 2,5 itu tidak kurang dari 2,25. Apalagi ini 11 per 4, 2, 3 per 4, artinya 2,75, tidak kurang dari 2,25. Bilangan kedua, berarti pilihan kita ada di A dan B. Bilangan kedua lebih dari 2,25. Mana yang lebih? Ini kan kurang, yang 2 itu kurang. Yang 2,5, 5 per 2 lebih dari 2,25. Maka 3B jawabannya. Yang nomor 4, 3 per 5 tambah 3 per 10 kali 4 per 15. Meskipun tidak ada tanda kurung, ini harus kita kalikan dulu ya. Apalagi kalau pakai tanda kurung. 3 per 5 tambah, ini tinggal kalikan saja, 3 kali 4, 12, 10 kali 5, 15, 150. Atau kita sederhanakan, dibagi 3, 1 dibagi 3 adalah 5. 4 dan 10 bisa dibagi 2, 2 dan 10 bagi 2, 5. Yang tersisa adalah 1 kali 2, 2 per 5 kali 5, 25. Penjumlahan pecahan, penyebutnya harus sama dulu. Kita samakan dengan bilangan yang bisa dibagi. Berarti kita jadikan per 25. 25 bagi 5, 5. 5 kali 3, 15. Tambah, ini tetapkan 2 per 25. Sehingga menjadi 17 per 25. Jawaban kita adalah yang
D. Sekarang kita ke nomor 5. Rohim dan Wahid mempunyai masing-masing 45 buku. Di antara 45 buku ini, 4/5-nya milik Rohim dan 2/3-nya milik Wahid adalah buku novel. Maka buku novel yang dimiliki Rohim titik-titik lebih banyak daripada yang dimiliki Wahid. Berarti kita harus tahu di sini buku novel yang dimiliki oleh siapa? Oleh Rohim. Ada berapa? Yaitu Rohim itu 4/5-nya. 4/5 dari apa? Dari 45. Berarti 45 dibagi 5, 9. Ada 36 buku novel yang dimiliki oleh Rohim. Sekarang yang dimiliki oleh Wahid, buku novel yang dimiliki oleh Wahid. Wahid ini memiliki 2/3-nya dari semua yang novel, ya, sama dengan 45 bagi 3, 15, 30. Novel Rohim 36, novel Wahid 30. Berarti berapa lebih banyaknya? Yaitu 6. Sekarang kita ke nomor 6. Pada gambar berikut, berapa persegi lagi yang perlu diarsir untuk menyatakan 4/5? Arsirnya itu harus berapa? Harus 4/5. 4/5 di sini perseginya itu ada 10. Berarti berapa per 10? Kita kalikan saja 2/2. Karena kali 2/2 itu sama dengan kali 1. Jadi tidak mengubah soal. Ini sama dengan 4 kali 2, 8/10. Jadi yang diarsir itu harus ada 8 dari 10. Ini yang sudah diarsirnya 3, berarti kurangnya 8 dikurangi 3 sama dengan 5 persegi yang perlu diarsir. Nomor 7. Nomor 7, susunan bilangan berikut berurutan dari terbesar ke terkecil. Kita periksa yang A, 0,233. 0,23 lebih kecil dari 0,3023, lebih kecil dari 30. Berarti tidak lebih besar. Karena yang lebih besar dulu, ini salah, ini lebih kecil dulu. 0,30 nih, 30. Apakah lebih besar dari 32? Tidak. Jadi harus yang terbesar dulu. Berarti ini salah juga. Yang C, 0,32. 32 lebih besar dari 23. Iya, 23 lebih besar dari 33. Salah. Berarti jawaban kita ada di option D. Coba kita cek. 33 lebih besar dari 32. 32 lebih besar dari 30. 30 lebih besar dari 23. Ini adalah jawaban yang betul. Sekarang ke nomor 8. Nomor 8 ini 1 kurang 5 kali min 2. Nih, ini sama dengan tidak boleh 1 kurang 5 jadi min 4. Tidak boleh, tetapi derajat kali itu lebih tinggi daripada kurang. Jadi kita kalikan dulu min 5 kali min 2, positif 10. Hasilnya ini sama dengan 11. Sekarang ke nomor 9. Jika N adalah suatu bilangan negatif, N bilangan negatif, manakah hasil yang menunjukkan bilangan yang terbesar? Misalnya bilangan tersebut adalah contoh bilangan tersebut itu adalah A. Contoh bilangan itu adalah A, maka N bilangan negatif berarti negatif A, ya. Karena si N itu
negatif, bilangan bulat negatif. Kita tulis di sini kalau 3 tambah N, kalau N-nya dimisalkan negatif A, berarti ini jumlahnya akan 3 dikurangi A, karena si N ini adalah bilangan negatif. Sekarang 3 kali N, berarti 3 kali negatif A. Ini sama dengan negatif 3A. Sekarang kalau 3 kurangi N, N itu bilangan negatif. Negatif apa? Negatif A yang kita misalkan tadi. Berarti 3 tambah A, negatif kali negatif. Yang D, 3 bagi N bagi min A, sama dengan positif bagi negatif, min 3 per A. Pertanyaannya di sini, manakah hasil yang menunjukkan bilangan yang terbesar? Ini 3 kurang A, yang ini yang kecil ya. Ini kecil, min 3A, ini juga kecil. Jadi yang kita bandingkan adalah 3 kurang A dengan 3 plus A. Mana yang akan lebih besar? Tentunya 3 kurang A dengan 3 plus A bakal lebih besar 3 plus A. Kenapa yang ini tidak kita periksa? Bilangan negatif selama ada bilangan positif itu adalah bilangan yang lebih kecil kalau dibandingkan dengan bilangan yang positif. Kita ke nomor 10. Nomor 10, selembar kertas mempunyai ketebalan 0,012. Ini artinya 12 per 1000. 1, 2, 3. Ribuan itu nolnya 3. Berarti 3 angka di belakang tanda koma. Berarti 1 lembar apa? Kertas. Tebalnya berapa? 12 per 1000 cm gitu kan. Yang ditanyakan berapa jika 400 lembar kertas. Tebalnya berapa? Tinggal ini 1 12.000, 12 per 1000. Kalau 400 ya 400 kali 12 per 1000 cm. Kita kalikan saja, ini bagi 100, 4, yang ini dibagi 100 adalah 10. Tinggal kita kalikan 4 kali 12, 48, per di bawah masih ada 10 cm. 48 per 10, 40 bagi 10, 4,8. Kita lanjutkan ke nomor 11. Di sini pertanyaannya adalah hasil dari 370 kali 998 tambah 370 kali 2 bernilai sama dengan berapa? Tidak usah kita cari 370 kali 998, tetapi kita lihat di sini ada angka yang sama antara 370. Ini juga, ini adalah 370. Maka di sini pasti berlaku sifat distributif kali terhadap tambah. Artinya di sini 370 itu kita kalikan dengan diketahui 370 dikali 998 ditambah 300, kita tulis lagi tambah, ditambah 370 dikali 2. Maka ini hasilnya akan sama dengan 370 998 tambah 2 sama dengan 1000. Artinya 370 kali 1000. Kalau begitu kita dapat hasilnya yang A. Sekarang kita ke nomor 12 ya. Kita ke nomor 12. Nomor 12, tentukan hasil dari 4/5 dikurangi 1/3 dikurangi 1/15. Kita cari dulu KPK nya.
KPK dari 5, 3, dan 15. Berarti ini ada di 15 ya. 15 dibagi 5 yaitu 3 kali 4 12 dikurangi karena ini kurang 15 kurang 15 bagi 3 5 kali 1 5 kurangi 1/15 sama dengan 12 kurang 5 7 dikurangi 1 6/15. 6/15 ada jawabannya tidak berarti ini angka kurang sederhana. Kita sederhanakan ini bisa dibagi 3, di bawah juga bisa dibagi 3 jadi 2/5. Jadi isinya yang B. Sekarang kita ke nomor 13 dan nomor 14. Nomor 13 adalah kita baca jika X sama dengan 1/2/3 dibagi 1/9 dan Y sama dengan 2,34/0,6, maka hubungan yang tepat itu antara X dan Y apa? Kita hitung dulu X-nya. X sama dengan, kita jadikan pecahan campuran ini menjadi pecahan sederhana. 1 kali 3 3 tambah 2 5/3 tambah 1/9. Bukan tambah ya, sorry, tapi bukan tambah, tapi itu soalnya dibagi. Kita ganti saja itu dengan bagi ya. 1/2/3. 1 kali 3 3 tambah 2 5/3 dibagilah dengan 1/9. 1 kali 9 9 tambah 1 10/9. Artinya sama dengan 5/3. Pembagian itu adalah kebalikan dari tanda kali, asal yang pembaginya dibalikan. 9/10. Ini bisa kita sederhanakan. 9 bisa dibagi 3 3. 5 dengan 10 bisa dibagi 5, bagi 5 1, dibagi 5 2, maka X-nya 1 kali 3 3/2. Sekarang kita ke Y, yaitu sama dengan 2,34/0,6. Berarti kita kalikan 10/10 atau 100/100, atau boleh juga kamu tulis 2,34/6/10 gitu kan, sama dengan 2,34 kali 10/6, sehingga hasilnya 2 kali 10 20. 20 berapa? 23,4 dibagi 6 ya. 23 dibagi 4 23 dibagi 6 dapat 18, itu 3, sisanya 54, berarti 3,9. 54 itu kan 54 bagi 6 9. Ini kalau kita desimalkan 1,5. Apa pernyataan yang tepat antara X dan Y? Kalau X-nya lebih besar dari Y, 1,5 lebih besar dari 3,9, ini adalah salah ya. Tetapi kalau X kurang dari Y itu betul, 1,5 dikurang dari 3,9. Berarti jawabannya yang B. Nomor 14, terdapat 68 baris. Nomor 14, terdapat 68 baris pada suatu tempat parkir mobil. Jadi tempat parkiran mobil semuanya ada 68 baris. Setiap baris terdiri dari 92 mobil. Yang ditanyakan taksiran banyak mobil di tempat parkir. Berarti kita menaksir ini berapa? Misalnya di sini adalah tempat parkir. Tempat parkirnya ini terdapat 68 baris. Berarti 68, dan setiap barisnya itu ada 92 ya. Kita taksir saja 68 ditaksir, karena ini kalian ingat ke pembulatan, ini lebih dekat ke 70 daripada ke 60 ya. 92 ini kita taksir jangan jadi 100, karena ini 2-nya itu lebih kecil daripada 5
Jadi patokannya 595. Lebih dari 5 mau ke 100 boleh, tapi kalau kurang dari 5 jangan ditambahkan. Maka ini patokannya kita bulatkan menjadi atau kita taksir menjadi 90. Maka banyak mobil yang ada di tempat parkir tersebut menurut taksirannya adalah 70 kali 90. Kita bahas yang nomor 15. Ini suatu elevator bergerak dari lantai 1 ke lantai 5. Jadi yang pertama Ibu tulis dulu, ini elevator yang bergerak dari lantai 1 ke lantai 5, 2, 3, 4, 5. Ini dia diam di lantai 5 dari lantai 1. Berarti yang pertama ini dia bergerak di elevator itu sejauh 4 lantai. 1, 2, 3, 4. Sekarang dari lantai 5, dia turun ke lantai 2. 5, 4, 3, 2. Ini yang keduanya. Dari 5 turun ke lantai 2 berarti ini adalah 3 lantai. Sekarang dari lantai 2 bergerak menuju ke lantai 4. Dari lantai 2 tidak diam di lantai 2, dia terus ke lantai 4. 3, 4 di sini ke lantai 4. Ke lantai 4 berarti sejauh 2 lantai. Ini untuk yang ketiga. Kemudian setelah di lantai 4 dia berhentilah di lantai 3. 1, 2, 3, 4. Kan dia itu di lantai 4. Sekarang berhenti di lantai 3. Berarti dia bergerak 1 lantai. Jika antar lantai adalah 3 meter jaraknya, berapa jauh elevator tersebut bergerak? Tinggal kita jumlahkan saja. 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. 4 tambah 3 7 tambah 2 9 tambah 1 jadi 10 lantai. Elevator itu bergerak. Sedangkan jarak antar lantainya itu adalah 3 meter. Dikalikan 3 meter jaraknya per lantai. Berarti jauh elevator bergerak adalah 3 kali 10, 30 meter. Kita teruskan ke nomor 16. Berat 500 butir kristal gula 6,5 gram. Berarti pemikiran kita adalah 500 butir apa? Gula. Beratnya adalah 6,5 gram. Yang ditanyakan, berapakah berat rata-rata tiap butir? 1 butir gula harus dihitung berapa. Rata-rata 1 butir gula. Berat 1 butir gula. Berarti 6,5 gram dibagi 500. Karena 500 butir itu 6,5 gram. Jadi 1 butir 6,5 gram dibagi 500. Berarti kita kalikan saja nih. Kali 2, ini kali 2 per 2. Ini sama dengan kali 1. 6,5 dikali 2 berarti, kenapa harus dikali 2? Supaya mudah nanti ke desimalnya. Kenapa supaya mudah? Ini 500 kali 2 nantinya bakal per 1000. Jadi kita tidak menghitung 2 kali. 6,5 kali 2, 6 kali 2 12, 0,5 kali 2 1, 12 tambah 1 13 gram.
per 1000. Ada tidak jawabannya? Ada di sini. Kalau misalnya angkanya 3 angka di belakang koma, ini artinya per 1000. Ingat saja 1000 itu 3 angka nolnya, ya. Kalau ini 1, 2, 3, 4, ini kalau ingat 10.000, nolnya kan ada 4, 1, 2, 3, 4, berarti 78 per 10.000. Kalau ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, berarti 325 per 10.000. Ini ada 3, 1, 2, 3, berarti per 1000, 78 per 1000. Kita lanjutkan ke nomor 17. Jika P sama dengan 4, Q sama dengan 3, serta R sama dengan PQ per P plus 2Q, maka tentukan P kurang Q per R. Jadi kita hitung dulu R-nya. R sama dengan PQ per P plus 2Q. Ini sama dengan PQ. 4 kali 3 kali sama poin saja, sama titik. Tidak usah sama kali karena nantinya takut tertukar dengan huruf X, ya. Jadi kali diganti untuk perhitungan dengan titik P. P-nya 4 tambah 2Q, berarti 2 kali 3 sama dengan 4 kali 3, 12 per 4 tambah 6. 4 tambah 6 adalah 10. Bukan 4 tambah 2, 3, tetapi 4 tambah 2 kali 3. Kalau kurang jelas jadi salah paham nantinya, kita ubah saja. 4 P2 2Q 2 kali 3, ya. Jadi R-nya sama dengan 12 per 10, atau ya 12 per 10, ya udah aja sementara 12 per 10. Yang ditanyakan di sini P kurang Q, berarti P-nya 4 kurang 3 per R. R-nya itu 12 per 10, sama dengan 1 dibagi, artinya dikali, balikan 10 per 12. 10 per 12 gitu. Berarti isinya adalah yang A, ya. Kita lanjutkan dengan soal yang nomor 18. 78.000, hati-hati ini kita baca, 78.125 diubah ke dalam bilangan berpangkat. Kalian lihat ini ujungnya 5. Kalau ujungnya 5, pasti ini kelipatan dari 5. Kalau ujungnya 5 atau 0, itu pasti kelipatan dari 5. Kalau 5 sudah pasti 5. Kalau 0 bisa kelipatan dari bilangan genap, ya, bisa juga dari 5. Tapi kalau 5 ujungnya berarti kelipatan dari 5. Kita bagi saja 78.125. Kita bagi dengan 5. Berarti hasilnya 78, 7 dibagi 5, 1, 1 sisa 2, 28 bagi 5, 5. Berarti 28 dikurangi 25, 3. 31 dibagi 5, 6. Sisa 1, 125 dibagi 5, berarti 25. Berarti 78.125 dibagi 5, 15.625. Masih tetap bagi 5 lagi, karena kita mau ke bilangan pangkat yang basicnya 5. Karena bilangan ini adalah ujungnya 5, jadi terus semuanya dibagi 5. 15 dibagi 5, 3. 625 dibagi 5, 125. Kita bagi lagi dengan 5.
3 dibagi 5 tidak bisa. 30 dibagi 5 6. 125 625. Bagi 5 lagi. Bagi 5 lagi ini menjadi 125. Bagi 5 lagi menjadi 25. Bagi 5 lagi menjadi 5. Jangan dibagi 5 lagi, udah. Semuanya angkanya 5 karena pangkat itu adalah perkalian yang berulang dengan angka yang sama. Ada berapa angka yang samanya yang berulangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 5-nya ada 7. 5 pangkat 7. B jawabannya. Kita ke soal yang nomor 19. Urutkan dari yang terbesar. Pastinya. Oh, bukan. Urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita harus tahu dulu 3 pangkat 4. Artinya 3-nya ada 4 kali. Perkalian berulang. Beda dengan penambahan 3 kali 4. Ini 4-nya ada 3 kali, tapi ini penambahan yang berulang. Kalau pangkat ini adalah perkalian yang berulang. Sekedar mengingatkan saja. Kita lanjutkan lagi ke 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu 4-nya ada 3. 2 pangkat 5 artinya 2-nya ada 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 5 pangkat 2, 5-nya ada 2. Kita hitung 3 kali 3 9, 3 kali 3 9, 9 kali 9 81. 4 kali 4 16, kali 4 64. Ini adalah 32 dan yang ini 25. Urutkan dari yang terkecil, ya tentunya ini yang terkecil. Ini pas beraturan ya. 5 pangkat 2, 2 pangkat 5, 5 pangkat 2, mana yang 5 pangkat 2 nih? Terus 2 pangkat 5, berarti ini yang kita pilih. Udah 2 pangkat 5, 4 pangkat 3. Ini salah. Berarti yang B kita pilih. Kita ke nomor 20, nomor terakhir di pilihan ganda. Pada uji kompetensi 1, jika K mewakili suatu bilangan negatif, manakah bentuk berikut yang hasilnya adalah bilangan positif? Sekarang ini kalau negatif, negatif K dikuadratkan. Ini pasti jadi negatif kali negatif, positif K. Atau bilangan bilangan negatif kalau pangkat genap pasti hasilnya akan positif. Kalau K pangkat 3 bilangan negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya akan negatif. 2 kali K, 2 kali negatif ya negatif, positif kali negatif, negatif. K bagi 2, K-nya negatif. Negatif dibagi positif, negatif juga. Pertanyaannya adalah berapakah atau mana yang menghasilkan bilangan positif? Kita ke nomor 1 pada soal uraian. Sama dengan soal sebelumnya ya. Di sini ada elevator dari lantai 1 menuju 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katakanlah ini adalah lantai ke-6. Nih. Berarti yang pertama itu 5 lantai. Ya. Dari 6 dia itu bergerak ke 4 lantai 4, 5, 4. Berarti ke sini berapa lantai? 2. 2 lantai, 1, 2. Dari 4 dia menuju 2. 3, 2. Berarti dia menuju 2. Tambah 2 juga. Dari 2 berhenti ke 5. Berarti dia naik lagi. 1, 2, 3.
dia ada di lantai 5. Tambahkan dengan 3 lantai. Berhenti itu dia di lantai 5, berhenti. Berarti ada berapa lantai yang dia lewati? 5 tambah 4, 9 tambah 3, 12 lantai. Kalau jaraknya 3 meter, jarak antar lantai, berarti kita kalikan saja. 3 meter ini jarak 1 lantai. Berarti jaraknya kalau 12 lantai yang dilalui adalah 36 meter. Kita lanjutkan ke nomor 2 pada soal uraian. Jika P5 Q2, maka R sama dengan PQ 5 kali 2. 5 kali 2 per P-nya 5 tambah 2Q tambah 2 kali 2 sama dengan 5 kali 2 10 per 5 tambah 2 kali 2 4. Jangan 5 tambah 2 dulu jadi 7, tetapi 2 kali 2 dulu. 4 tambah 5 9. 10 per 9 itu untuk R. Sekarang tentukan hasil dari P kurang Q per R. P-nya 5 dikurangi Q-nya 2 per R. R-nya 10 per 9 atau sama dengan 3 kali balikan 9 per 10. Artinya 27 per 10. Ya. 3 kali 10 per 9 bagi 10 per 9 sama dengan 3 kali 9 per 10. Sekarang yang nomor 3, tentukan hasil dari 18 nih, mana dulu nih? Berarti bagi dulu 18 bagi 2 9. Positif dibagi negatif, negatif. Tambah 15 kali 5 75 per 6 bagi 3 2 kali 5,5. Kita sama dengankan dulu. Min 9 tambah 75 ini berlaku sifat komutatif. Artinya 75 dikurangi 9 yaitu 66 per 5,5 kali 2 11. Hasilnya adalah 66 dibagi 11 6. Selanjutnya ke nomor 4. Nomor 4 itu adalah kita jadikan pecahan biasa ya. 5 kali 3 15 tambah 1 16 per 3. Jadi 1 per 3 itu sama dengan 16 per 3. Dikurangi yang dalam kurung kita dahulukan boleh. Ini kita jadikan per 15. Jangan. Sebab 15 tidak bisa dibagi 10. Kita jadikan per 30. Ya. Jadi 16 per 3 dikurangi kita jadikan per 30. Berapa per 30? 30 bagi 10 ya 3 kali 1 3. Tambah kita ikuti tandanya 30 bagi 15 2 kali 2 4 bagi 1 per 25. Nah mana dulu nih? Bagi dulu dalam kurung dulu, lantas bagi dulu. 16 per 3 kurang 7 per 30 dibagi 1 per 25. Berarti ini sama dengan 16 per 30 per 3 dikurangi 7 per 30 kali 25 per 1 gitu kan.
Berarti 16 per 3 dikurangi 7 kali 25, 175 per 30. Yang mudah kita jadikan yang ini, yang per 3 ini jadi 30. Bakal mudah hasilnya. 30 bagi 3, 10. 10 kali 16, 160. Dikurangi 175. Min 15. Karena 160 tidak bisa, ini lebih besar. Jadi hasilnya min 15 per 30. Kita sederhanakan jadi min 1 per 2. Ini hasilnya. Nomor 5. Dimas dan Dani masing-masing memiliki 24 buku. Jika 1 per 3 buku milik Sugi, nah jadikan Sugi ya teh. Sugi, di mana Sugi? Jangan Sugi, atau kita sebut saja Dimas saja ya. Dimas aja ya. Ya. Jika 1 per 3 milik Dimas adalah buku novel dan 2, ini Dimas lagi. Dimas. Kita ganti saja jangan Dimas karena Dimasnya ada 2. Jadi di sini banyak penggemar Dimas ya. Di sini atau jangan Dimas, jadi di sini Dani saja. Dimas dan Dani memiliki masing-masing 24 buku. 1 per 3 dari milik Dani adalah novel, dan 2 per 8 buku milik Dimas adalah novel. Jadi novel yang dimiliki Dani adalah 1 per 3 ya. 1 per 3 dari jumlah semua, dari 24 yaitu 8. Novel yang dimiliki Dani 1 per 3 dari 24 yaitu 8. Dan novel yang dimiliki siapa? Sugi. Dimas adalah 2 per 8 kali 24 sama dengan 24 bagi 8, 3 kali 2, 6. Yang ditanyakan adalah selisih jumlah buku novel yang dimiliki oleh Dimas dan Wahid. Kenapa ada Wahid di sini? Wahidnya diganti aja dengan Dani. Aduh. Ya udah. Selisih jumlah buku novel yang dimiliki Dimas dengan Dani, berapa selisihnya? Selisihnya adalah 8 dikurangi 6 sama dengan 2 novel. Selanjutnya kita ke nomor 6. Nomor 6, ubahlah bilangan berikut menjadi bilangan berpangkat. Kita baca apa nih kalau nolnya lebih dari, kalau nolnya ada 12, kalau nolnya ada 3 berarti ribuan, nolnya ada 6 kita baca juta, nolnya ada 9 kita baca miliar, kalau nolnya ada 12 kita baca dengan triliun. Jadi di sini 18 triliun diubah menjadi bilangan berpangkat. Kita pisahkan dulu saja 18 kali, ini kan 10 pangkat berapa? 10 pangkat 12. Kalau 10 kan 10 pangkat 1. Kalau 100 10 pangkat 2. Kalau ini 10 ada nolnya ada 12 ya 10 pangkat 12. Ini dijadikan bilangan berpangkat. 18 ini kita tahu 2 kali 9 kan, dikali 10 pangkat 12. 9 itu bisa dijadikan bilangan berpangkat dari 3 pangkat 2 kali 10 pangkat 12. Ini adalah
menjadikan yang 18 triliun itu menjadi bilangan berpangkat. Kalau misalnya jadi bilangan dengan notasi ilmiah atau bentuk baku, ini tidak usah diuraikan jadi 2 kali 9, tetapi 18 kita uraikan jadi 1,8 kali 10 pangkat 1. 1,8 kali 10 kan 18 kali 10 pangkat 12, jadi 1,8 kali 10 pangkat 1 tambah 12, 13. Ini kalau dalam bentuk baku. Sayangnya bukan ini yang ditanyakan, padahal bentuk baku adalah materi pada bilangan. Nomor 7, tentukan nilai X. Tentukan nilai X serta jelaskan alasanmu. 2 ini, oh nih polanya. 2 ditambah 6, 2 tambah 4 sama dengan 6. 4 tambah 6 sama dengan 10 gitu kan. 6 tambah 8, 14 kan. Berarti 6 tambah 10, 16. 10 tambah 14, ya 24. Jadi X sama dengan 24. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir, yaitu nomor 8. Di sini ada papan sasaran olahraga ya, sasaran olahraga yang terdapat 10 lingkaran yang berwarna kuning, merah, hijau, hitam, dan putih. Masing-masing menunjukkan skor yang ada dalam papan ini. Jika Erik mengikuti suatu pertandingan panahan, ia memanah 12 kali. Erik diketahui Erik itu memanah berapa kali? 12 kali. Erik memanah 12 kali. Dari 12 kali ini dirinci. 1 kuning dalam, kita tulis saja 1 kuning dalam ya, bukan kuda, kuning dalam. 2 kuning luar, 2 kuning luar, dah. 4 biru dalam, BD saja ya. Terus 4 biru dalam, 3 biru luar, 3 biru luar, dan sisanya lupa. Berarti ini sisanya berapa? Ini kita ke 1 tambah 2, 3 tambah 4, 7 tambah 3, 10. Ini ada 10 permainan, 10 panah ya, panahan. Berarti sisanya kalau mainnya 12 kali, berarti yang lupa itu 2 panahan ya, gitu kan. Kalau Erik sudah bermain selama 10 panahan, sebanyak 10 panahan, dan semuanya ada 12, maka yang lupa itu adalah tinggal 2 panahan. Tetapi kita di sini ada skornya 75. Erik memperoleh skor berapa? Yang dia ingat itu berapa? Kuning dalam 10. Skornya 10. Yang kuning luarnya dia mendapat 2 kali, berhasil kuning luar, berarti 2 kali 9, 18. 4 biru dalam, mana biru dalam nih? 6, berarti yang skornya 6 itu ada 4 buah, 24. 3 buah yang biru luar, skornya itu 5, berarti 15. Jadi Erik itu memperoleh skor 10 tambah 18, 28. 28 tambah 24, 52 tambah 52 tambah 15, berarti 67 skornya. Skor Erik itu yang tidak lupa adalah 67. Sedangkan skor semuanya itu adalah 75. Skor
skor Erik itu skor semuanya itu 75, yang sudah 67, berarti tinggal 8. Ini yang lupa, yang ditanyakan nih, 8 yang lupa. 8 itu untuk berapa kali panahan? Untuk 2 kali panahan. 2 kali panahan itu sama dengan 8. 8 kan bisa dibagi 2 ya. Jadi satu panahan itu menghasilkan 4. Yang 4 mana skornya? Oh ini. Berarti Erik bukan Erik ya, sisa target Erik yang tidak terhitung. Sisa target panahan Erik yang belum disebut adalah apa anak-anakku? Adalah, ini kan 4 itu apa? Adalah hitam dalam. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali. Nomor 9. Nomor 9, suatu gelas mampu menampung 1/6 liter air. Jadi 1 gelas sama dengan volumenya, itu volume aja ya, volume 1 gelas. Volume 1 gelas adalah 1/6 liter. Jika terdapat 12 liter air, maka titik-titik gelas. Berarti 12 liter saja dibagi 1/6 liter. Ini adalah banyak gelas. Banyak gelas adalah 12 liter per 1/6 liter, karena satu gelasnya itu 1/6 liter. Sama dengan 12 dibagi 6 kali 6/1. 72 gelas yang dibutuhkan untuk menampung 12 liter air. Nomor 10. Klub matematika 40 anggota. Jadi semua anggotanya 60%-nya adalah perempuan. Jadi perempuan 60% dari berapa? Dari 40 anggota. Berarti yang ini bagi 10, bagi 10, bagi 10, 10. Berarti perempuannya itu ada 24. Setelah itu ada 10 lelaki bergabung ke dalam klub tersebut. Berarti anggota klub sekarang, sekarang 40 ditambah 10, ada 50 orang. Anggota perempuannya tetap 24. Karena yang ditambah 10 itu cuma lelaki saja, tidak ada perempuannya. Yang ditanyakan berapa persen banyak anggota perempuan. Anggota perempuannya kan tetap nggak ada penambahan. Cuma anggota klubnya jadi bertambah, jadi 50 orang. Berapa persen? Ya kalikan. Kalau yang ditanyakan persen, kalikan saja dengan 100%. 100 dibagi 52 sama dengan 40
Ya, alhamdulillah pembahasan uji kompetensi 1 telah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian. Kalian semakin smart, semakin pandai, semakin bersemangat untuk belajar matematika. Meskipun keadaannya seperti ini, kita harus banyak berdoa. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, cepat dipulihkan ya, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.